Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, perkenalkan, nama saya Huriza, NIM 2106031. Di sini saya akan menjawab jawaban midterm saya. Yang pertama ada perbedaan antara hukum pidana dan hukum pidana khusus. Hukum pidana adalah hukum yang diatur di dalam KUHP dan ketentuannya di dalamnya berlaku untuk semua orang. Sedangkan hukum pidana khusus adalah hukum yang diatur di luar KUHP dan berlaku untuk orang-orang tertentu seperti tindak pidana korupsi. Adapun yang kedua, kedudukan hukum pidana khusus dalam sistem hukum nasional adalah pelengkap dari hukum pidana yang dikodifikasikan dalam KUHP karena dikodifikasikan hukum pidana, betapa sempurnanya suatu hukum pada suatu saat nanti akan sulit untuk memenuhi hukum dari masyarakat. Adapun perkembangan kaidah hukum di Indonesia sebelum dan setelah reformasi. Reformasi hukum dapat diartikan sebagai upaya untuk menggantikan tatanan hukum yang sedang berlaku dengan perkembangan sosial, politik, dan aspirasi mengenai tatanan hukum yang dicita-citakan masyarakat. Selain itu, sebagai alasan untuk reformasi hukum pidana ini adalah pertimbangan untuk hukum Indonesia yang saat ini sudah dapat dimasukkan ke dalam tipe hukum yang otoritas hukum memberikan cap legalitas kepada kekuasaan daripada menjadi suatu konstitusi objektif. Pada masa reformasi, banyak ketentuan hukum pidana yang tidak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi, penghargaan terhadap hak asasi manusia, dan tidak dapat merespon pertimbangan yang terjadi masyarakat ini, sehingga tidak tercapainya keadilan yang dicita-citakan masyarakat. Oleh karena itu, reformasi hukum pidana suatu pidana harus mengacu kepada kebijakan hukum pidana khusus. Adapun yang keempat, yaitu sumber-sumber hukum bagi tindak pidana korupsi dan sejarah peraturan dalam sistem hukum di Indonesia. Sumber-sumber hukum bagi tindak pidana korupsi yang pertama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1900 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Adapun sejarah pengaturan dalam sistem hukum di Indonesia, yang mana upaya pemerintah pemberantasan korupsi yang sangat efektif dapat dinantikan oleh masyarakat sejak lama. Dalam usaha kearahan telah dilakukan dari masa ternyata pada tahun 1957 dan 1958 usaha pemberantasan korupsi telah dilakukan, di mana usaha tersebut sebagai langkah untuk mendukung keadaan darurat yang sedang ditetapkan, seperti contohnya masa peraturan militer. Adapun yang kelima, yakni tentang penyimpangan hukum pidana material dan formil dalam Undang-Undang Pemberantasan Korupsi. Yaitu korupsi juga salah satu bentuk kejahatan luar biasa karena substansinya dan unsurnya serta dampak yang sangat multidimensional. Undang-undang ini dapat dikatakan formil, ialah keputusan pemerintah yang memperoleh nama undang-undang karena dalam namanya timbul. Artinya bahwa hukum formil adalah hukum yang ditetapkan untuk mempertahankan dan melaksanakan hukum material dan melaksanakan hukum. Hukum material dalam arti formal ini disebut dengan juga hukum acara. Mengingat bahwa tindak pidana korupsi adalah merupakan extraordinary crime, sehingga penyulangan pun dapat dilakukan dengan cara-cara yang sangat luar biasa, sehingga dengan mengandalkan hukum acara pidana atau KUHP, maka penegak hukum terhadap kejahatan hukum korupsi tidak akan efektif. Oleh karena itu, dalam perundang-undangan tentang pemberantasan
Hukum acara pidana diterapkan bersifat leg specie. Konrad adanya penyimpangan yang dimaksud untuk mempercepat produksi dan mempermudah penyelidikan, penuntutan serta pemerintahan sehingga dalam mendapatkan bukti-bukti suatu perkara korupsi dan penyimpangan tersebut dilakukan, bukan berarti bahwa hak-hak asasi tersangka dan terdakwa pidana korupsi tidak dijamin atau dilindungi, akan tetapi diusahakan sebagian penyimpangan itu bukan merupakan penghapusan suatu hak asasi yang tersangka terdakwa melakukan, hanya sekadar untuk pengurangan yang terpaksa dilakukan untuk menyelamatkan hak asasi tersebut dari bahaya yang menimbulkan korupsi. Adapun yang ke-6 yaitu tentang bentuk-bentuk tindak pidana korupsi dan sanksinya. Yang pertama ada kerugian yang pertama ada yang namanya kerugian keuangan negara. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 bahwa kerugian uang negara adalah kekurangan kekayaan negara yang disebabkan oleh suatu tindakan bahwa melawan hukum, penyalahgunaan wewenang atau kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang dalam dan disebabkan oleh keadaan di luar kemampuan manusia. Yang kedua ada suap menyuap. Penyuapan menurut pasal 3 Undang-Undang Nomor 3 tahun 1980 yaitu barang siapa yang menerima sesuatu atau janji sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksud supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya yang berlawanan dengan kewenangan kepentingan umum, dipidana karena menerima suap dengan penjara selama 3 tahun atau denda paling banyak 15 juta. Adapun yang ketiga, penggeladapan dalam jabatan. Dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan tahun 1900 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, penggelapan jabatan itu paling singkat dipidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun atau denda paling banyak 150 juta dan maksudnya paling sedikit 150 juta dan paling banyak 750 juta. Pegawai negeri atau orang lain selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga oleh karena jabatan atau membiarkan uang atau surat tersebut diambil, digelapkan oleh atau membantu perbuatan tersebut. Adapun yaitu yang keempat, pemerasan. Pegawai negeri atau penyelenggaraan negara menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dapat dengan menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang memberikan sesuatu atau membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya. Misalnya seorang pegawai negeri menyatakan bahwa tarif pengurusan dokumen itu 50.000 padahal hanya 15.000. Adapun perbuatan curang dilakukan dengan sengaja. Ini yang kelima maksudnya, perbuatan curang. Perbuatan curang dilakukan dengan sengaja untuk kepentingan pribadi yang dapat membahayakan orang lain. Misalnya pemborong pada waktu membuat bangunan atau orang atau barang. Contohnya kecurangan pada pengadaan barang TNI dan kepolisian negara yang membahayakan keselamatan negara pada saat berperang. Adapun yang
6 yaitu adalah benturan kepentingan dengan pengadaan. Pegawai negeri atau penyelenggaraan negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan padahal dia ditugaskan untuk mengurus atau mengawasi saja. Adapun gravitasi menurut penjelasan pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 bahwa gravitasi merupakan pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas. Sekian, itulah jawaban saya, Ibu. Sekian dari saya. Bila ada kata yang maaf atau banyak yang kurang, itu jawaban dari saya yang saya tahu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.